Tinjauan regulasi kejahatan di internet (YBRCRMI), kejahatan dunia maya, semakin marak pada revolusi industri 4.0. News. Halo guys, seharian melewati hiruk-pikuk keramaian dan macet di jalan, ditambah badan udah capek gini, rasanya mau refreshing aja deh. Refreshing ngapain ya yang bikin mood naik dan kembali semangat menjalani hari? Hayo, ada saran apa nih dari kalian? Kalian mau tahu gak, refreshing ala aku itu refreshing yang kayak gimana sih? Kalau refreshing ala aku, yaitu nonton film secara online. Siapa sih dari kalian yang gak suka nonton film? Pasti suka semua kan? Apalagi sekarang nonton film tidak harus datang langsung ke bioskop, karena ada cara yang lebih mudah untuk make time dan menikmati film kesukaan kita loh, yaitu dengan cara nonton online. Eits, tunggu dulu, kalian tim nonton film yang legal atau ilegal nih? Hayo ngaku yang masih suka nonton film ilegal. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan internet, ancaman kejahatan cyber atau cybercrime makin banyak bermunculan. Kira-kira apa sih cybercrime itu? Halo semuanya, aku Andrea Jan Elquita. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu cybercrime. Baik, langsung saja yang pertama, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Mengutip Touch Target, cybercrime diartikan sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan komputer, jaringan, dan perangkat yang terhubung dalam jaringan. Pelaku kejahatan cyber menargetkan data pribadi atau perusahaan untuk dicuri dan dijual kembali. Oh iya guys, by the way, jenis cybercrime itu ada 3. Yang pertama, jenis aktivitas, kedua, motif kegiatan, dan ketiga, sasaran kejahatan. Kita simak dulu yuk jenis cybercrime yang pertama, yaitu motif kegiatan. Sebagai tindakan murni kriminal dan sebagai kejahatan abu-abu. Kedua, ada sasaran kejahatan. Sasaran kejahatan bisa menyerang pada individu, hak cipta, dan pemerintah. Next, ini nih yang paling penting untuk kita ketahui, yaitu jenis kejahatan cybercrime. Apa aja sih jenis kejahatan cybercrime itu? Yuk kita simak. Pertama, unauthorized access. Kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki sistem jaringan komputer tanpa izin dari pemiliknya. Ini merupakan tindakan yang menyalahi aturan ya teman-teman, jangan dicontoh ya. Kedua, illegal content. Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dapat melanggar hukum. Ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Keempat, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Kelima, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Ini merupakan kejahatan untuk melakukan mata-mata, serta untuk melakukan pengerusakan dan membuat gangguan. Yang keenam, cyber stalking. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan media internet. 7. Carding. Kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet. 8. Hacking dan cracking. Hacking adalah kejahatan yang menerobos program komputer milik orang lain, sedangkan cracking, hacking untuk tujuan kejahatan. 9. Cyber squatting dan typo squatting. 10. Hijacking. Hijacking merupakan kejahatan untuk melakukan pembajakan hasil karya orang lain. 11. Cyber teroris. Tindakan cybercrime termasuk cyber teroris jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah. Seperti apa sih ciri cybercrime itu? Check it out! Cybercrime memiliki 4 ciri utama, yaitu menggunakan peralatan atau teknologi tanpa kekerasan, bersifat global, dan bersifat universal. Kalau kalian masih bingung, gimana sih kasus cybercrime itu? Tenang. Nih aku kasih contohnya dulu ya. Check it out. Hey Serena! Yeah, What you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning guys, guess what day it is? It's my birthday!
Where are these charges coming from? Dari contoh kasus ini terdapat 2 kasus carding dan cyberstalking. Yuk mulai hindari kejahatan cybercrime dari dirimu sendiri. Yang pertama, melalui lindungi data diri. Yang kedua, kita harus selalu waspada. Ketiga, backup data rutin. Dan keempat, jangan sebar informasi pribadi. Yap, itu dia penjelasan cybercrime dari saya. Thanks for watching. Bye!